Bion, aplikasi baru dari Bank Syariah Indonesia yang memudahkan segala transaksi. Buka rekening, tinggal selfie aja. Bayar ini itu, bebas ribet. Dan juga berbagi. Diingetin. Bion bisa juga ngingetin kewajiban. Dari mulai ibadah sampai wisata religi. Bion, Aplikasi yang bikin semua jadi mudah. Download sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbuna bil haqq wa nudu antikumul jannah uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulul azim fi khuluqihi li uswatin hasanah la nabiyya ba'da. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah puja dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Sehingga nikmat itu seandainya seluruh lautan di muka bumi dijadikan sebagai tintanya, dan seluruh pepohonan dijadikan penanya, seluruh dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, niscaya tidak akan pernah cukup untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sholawat beriringan salam, marilah bersama-sama kita haturkan kepada Nabi yang karena kelahirannya mampu mengguncang alam semesta, yang membawa risalah dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang ketampanan dan akhlaknya selalu terbayang-bayang, tak lain dan tak bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kultum kita pada hari ini bertema Ramadan di tengah krisis moral. Apakah krisis moral itu? Krisis moral adalah menurunnya akhlak atau menurunnya etika. Ada beberapa penyebabnya. Di antaranya yang pertama adalah pengaruh budaya asing yang menggeser budaya bangsa kita sendiri. Yang kedua, begitu pesatnya tumbuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dibendung, dan juga tanpa ada filter yang baik. Pengaruh yang ketiga adalah menurunnya perhatian dari keluarga dengan berbagai macam alasan. Pengaruh yang keempat adalah menurunnya kemauan dan keinginan seseorang untuk terus belajar mendalami ilmu agama, sehingga hal tersebut menyebabkan rasa keimanannya kepada Allah pun semakin menurun, sehingga bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda akhir zaman itu ada 4 hal. Yang pertama adalah ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, wayasbutal jahlu, kebodohan yang merajalela. Yang ketiga adalah wayusrabal khamri, peminum khamar di mana-mana. Wayuzharu zina, dan perbuatan zina yang dipertontonkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita terhindar dari itu semua. Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Sehebat apapun ibadah manusia, sehebat apapun ibadah seorang hamba, jika ibadahnya itu tidak mampu merubah dia menjadi ke arah yang lebih baik, akhlak yang menjadi lebih baik, maka sesungguhnya ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Rasulullah pun berkata, banyak sekali orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apapun kecuali apa? Minal ju'wal atas, yaitu lapar dan dahaga. Puasa mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah perhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Jangan sampai makan dan minum sesuatu yang tidak Allah ridho, sesuatu yang tidak halal. Seharusnya apa yang kita makan dan minum itu sejatinya harus yang halal, thayyibah dan barokah. Terutama para pemimpin-pemimpin, setinggi apapun pimpinan atau jabatan, seharusnya semakin tinggi jabatan atau pimpinan yang dia pegang, semakin membuat dia menjadi semakin bertakwa kepada Allah, tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak akan menahan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki perilaku, untuk memperbaiki akhlak.
Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seseorang yang bercerita, yang mengadukan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, sesungguhnya si fulanah ini, wanita ini, kalau siang hari rajin sekali puasanya, dan malam hari ibadahnya luar biasa, sering sholat tahajud, tetapi mulutnya sering sekali menghina tetangganya." Apa kata Rasulullah? Neraka tempatnya. Allahu Akbar. Betapa ibadah itu tidak menjadi arti apa-apa jika kita masih sering menyakiti saudara kita, tetangga kita, menggibah, memfitnah. Apalagi di era digitalisasi ini, kita tidak bisa membendung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lah yang harus mempunyai filter itu sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh gadget kita. Bulan Ramadan ini jangan sampai kita terlena dengan gadget kita sehingga kita tidak lupa untuk mengaji, kita lupa untuk tadarus, saking asiknya kita dengan gadget kita. Dengan gadget itu juga orang tidak malu-malu lagi makan dan minum di siang hari, padahal di hari itu hari berpuasa, dengan alasan tidak berpuasa, bahkan di-share di sosial media. Dengan tak secara langsung dia sudah mencemar atau menjelekkan agama dia sendiri. Semoga kita terhindar dari itu. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, memperbaiki diri, membuat kualitas kita menjadi lebih baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sama manusia. Karena apa yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Pergi ke pasar membeli kurma, jangan lupa membeli juga mentega. Bulan puasa adalah bulan yang paling berbahagia ketika berbuka bersama keluarga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu. Jam Kerindu, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa.